Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Somad bahas soal matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal matematika tes masuk CMBBS tahun 2020. Setelah sebelumnya kita membahas dari nomor 1 sampai 16. Nah, di video kali ini kita lanjutkan dari nomor 17. Di nomor 17, minggu kemarin Fahmi dan Irfan mengunjungi sebuah tempat arena permainan di salah satu mall dan tertarik memainkan sebuah permainan di sana dengan ketentuan setiap memenangkan satu round, permainan akan mendapatkan 1 poin. Pemain dikatakan juara jika mendapatkan 2 poin lebih banyak dari lawannya. Fahmi dan Irfan mulai permainan dari awal, dan peluang Fahmi memenangkan permainan tiap round ganjil adalah 70%, dan round genap adalah 60%. Jika mereka bermain 4 round, peluang Fahmi menjadi juara adalah... Nah, ini adalah soal peluang ya. Di sini kita akan mencari peluang Fahmi menjadi juara. Karena mereka akan memainkan 4 ronde, maka si Fahmi akan menang jika dia menang 3 kali atau 3 ronde atau 4 ronde. Padahal di sini kalau dia udah menang 2 ronde dikatakan sudah dapat menang gitu. Tapi di sini karena mainnya 4 kali, kalau cuma menang 2 kali nanti akan berakhir imbang gitu, dapat berakhir imbang. Nah, jadi di sini kemungkinan kalau supaya si Fahmi juara itu kalau dia menang 3 kali atau 4 kali. Nah, di sini tinggal kita hitung. Pertama mungkin kita hitung yang menang 3 kali dulu ya. Mungkin bisa di ronde pertama menang, ronde kedua menang, ronde ketiga menang, tapi ronde keempat kalah. Kalau kita hitung ini adalah 70%, berarti 0,7 dikali dengan 0,6 dikali dengan 0,7. Kemudian di sini dia kalah di ronde keempatnya, berarti 0,4. Kalau kita kalikan ini hasilnya 0,1176. Kemudian kalau di ronde pertama menang, ronde kedua menang, ronde ketiga kalah, ronde keempat menang. Kalau kita hitung ini 0,7 dikali 0,6 di ronde ketiga kalah berarti 0,3 dikali dengan 0,6. Ini akan sama dengan 0,0756. Kemudian kalau di ronde pertama menang, ronde kedua kalah, ronde ketiga menang, ronde keempat menang. Ini berarti 0,7. Ronde kedua kalah berarti 0,4. Ronde ketiga menang 0,7 dan ronde keempat menang 0,6. Ini sama dengan yang pertama ya, yaitu 0,1176. Kemudian di ronde pertama mungkin dia kalah, tapi di ronde kedua, ketiga, keempat dia menang. Berarti 0,3 dikali dengan 0,6 dikali dengan 0,7 dikali dengan 0,6. Nah, ini akan sama dengan yang kedua ya. Ini hasilnya adalah 0,0756. Dan yang terakhir kalau dia menang di semua ronde 1, 2, 3, 4, berarti ini tinggal kita kalikan 0,7, 0,6 dikali dengan 0,7 dikali dengan 0,6. Ini akan sama dengan 0,1764. Nah, di sini tinggal kita jumlahkan untuk mencari peluang si Fahmi menang. Kita jumlahkan 0,5628. Nah, ini peluang si Fahmi akan menang. Nah, karena ingin dalam bentuk persen, maka si 0,5628 ini kita kalikan dengan 100%, atau hasilnya menjadi 56,28%. Tapi ternyata tidak ada pilihan jawaban yang memenuhi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 19. Di nomor 19, Darwis ikut serta sebuah tryout online UTBK SBMPTN bersama Niha. Pada program tersebut, setiap paket tryout berisi 10 soal, dengan nilai 10 untuk jawaban benar, nilai 2 untuk jawaban salah, dan min 1 untuk soal yang tidak dijawab. Pada paket pertama, Darwis mengerjakan semua soal, dan benar 5 soal. Sedangkan pada paket kedua, jawaban salah 1 soal dan 3 tidak dijawab. Dan untuk paket ketiga, dia masing-masing 3 soal yang dia jawab salah dan tidak menjawab. Nilai rata-rata Darwis pada tryout tersebut adalah... Nah, di sini ada sebuah tryout ya.
dengan kalau jawaban benar itu bernilai 10, salah itu bernilai 2, dan tidak dijawab itu bernilai -1. Nah, si Darwis ini ikut 3 paket. Di paket pertama dia menjawab semua soal dan benar 5 soal. Berarti 5 soal benar dan 5 soal salah. Sehingga nilainya berarti 5 kali 10 yaitu 50 dan 5 kali 2 yaitu 10. Sehingga total nilai untuk yang pertama itu adalah 60. Dan di paket kedua ternyata si Darwis salah 1 soal dan 3 tidak dijawab. Berarti dia betulnya 6, salahnya 1, dan tidak dijawab 3. Berarti nilainya 6 kali 10 60, 1 kali 2 berarti 2, 3 kali -1 -3. Kalau kita jumlahkan, ini berarti hasilnya adalah 59. Kemudian di paket ketiga ternyata dia masing-masing 3 soal yang dia jawab salah dan tidak menjawab. Otomatis 4 benar, 3 salah, dan 3 tidak dijawab. 4 benar berarti 4 kali 10 40, 3 salah berarti 3 kali 2 yaitu 6, dan 3 kali -1 -3. Sehingga totalnya untuk yang ini adalah 43. Nah, yang ditanyakan berapa nilai rata-ratanya? Berarti X-barnya yaitu 60 tambah 59 ditambah dengan 43 dibagi dengan 3 kali tryout tadi. Maka hasilnya ini adalah 59 ditambah 43 itu adalah 102 ditambah dengan 60, 162 dibagi dengan 3, atau hasilnya adalah 54. Nah, tetapi di sini ternyata tidak ada pilihan jawaban yang memenuhi. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 20. Di nomor 20, sebuah prisma tegak segi 4 mempunyai sisi-sisi yang luasnya 35 cm persegi, 84 cm persegi, dan 60 cm persegi. Volume prisma tersebut adalah, nah, prisma tegak segi 4 itu bisa berupa kubus ataupun balok. Nah, karena di sini dia punya 3 luasan, otomatis ini adalah sebuah balok. Berarti di sini kalau kita lihat ya, ternyata panjang kali lebar itu adalah 35, terus panjang kali tinggi itu adalah 84, dan lebar kali tingginya itu adalah 60. Volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita ingat rumus volumenya. Kalau kita kalikan 3 ini ya, kalau P kali L dikali P kali T dikali L kali T, ini kita punya P kuadrat dikali L kuadrat dikali dengan T kuadrat. Ini akan sama dengan 35 kali 84 kali 60, yaitu 176.400. Atau di sini P kali L kali T dikuadratkan itu adalah 176.400. Nah, berarti kalau kita akarkan ini akan jadi P kali L kali T, di mana P kali L kali T itu adalah rumus volume. Nah, kira-kira kalau di sini yang bisa jadi 400 belakangnya itu adalah 20. Nah, pilihan yang 20 itu cuma C, yaitu 420. Sehingga P kali L kali T-nya itu adalah akar dari 17/6/400 atau 420. Berarti pilihan yang tepat itu adalah yang C. Baik, kita lanjutkan ke nomor 21. Di soal nomor 21, siswa CMBBS akan pergi wisata menggunakan bus. Jika menggunakan 4 bus kecil dan 3 bus besar, maka semua tempat duduk akan terpakai. Jika menggunakan 3 bus kecil dan 4 bus besar, maka tidak ada tempat duduk yang akan kosong. Jika 1 bus kecil ditambah 1 bus besar dapat menampung 60 siswa, maka jumlah semua siswa yang akan ikut wisata adalah. Nah, ini adalah soal SPLDV ya, 2 variabel. Kita misalkan A itu adalah bus kecil, dan B itu adalah bus besar. Nah, di sini 4 bus kecil yaitu 4A ditambah dengan 3 bus besar, 3B, ini semua tempat duduk akan terpakai, berarti penuh. Kemudian jika menggunakan 3 bus kecil berarti 3A,
ditambah 4 bus besar 4B, maka tidak ada tempat duduk yang akan kosong, berarti penuh juga. Nah, otomatis dari sini 4A ditambah 3B itu akan sama dengan 3A ditambah 4B. Kalau 4A dikurangi 3A kita punya A, 4B dikurangi 3B berarti akan sama dengan B. Nah, di sini ternyata kapasitasnya sama, padahal busnya berbeda, ya. Dan tentu ketika ada bus kecil ditambah bus besar ternyata 60. Di sini A-nya itu sama dengan B, berarti kita punya 2A sama dengan 60. Otomatis A-nya 30 dan tentu B-nya 30 juga. Sehingga berapa jumlah semua siswa yang ikut? Karena A-nya 30 dan B-nya 30, maka dari sini kalau kita masukkan nilai A dan B-nya 3 kali 30 ditambah 4 kali 30. Ini adalah 90 ditambah 120, hasilnya 210. Dan ternyata tidak ada pilihan jawaban yang memenuhi. Baik, kita lanjutkan ke nomor 22. Deret geometri Tahingga mempunyai jumlah 7. Sedangkan suku-suku berindeks ganjil pada deret tersebut adalah 14/3. Suku pertama deret tersebut adalah, nah ini mengenai barisan dan deret geometri ya. Ingat ketika kita punya S Tahingga itu adalah A dibagi dengan 1 min R. Di mana S Tahingganya ini ternyata bernilai 7. Kemudian ada juga S Tahingga ganjil. S Tahingga ganjil rumusnya itu adalah A dibagi dengan 1 min R kuadrat, di mana S Tahingga ganjilnya adalah 14/3. Nah, ini sama dengan A per 1 min R kuadrat. Nah, dari sini kita bagi A 1 min R ini yang sama dengan 7 dibagi dengan A dibagi dengan 1 min R kuadrat. Ini sama dengan 14/3. A dibagi A tentu habis. Ini 1 per 1 min R dibagi dengan 1 per 1 min R kuadrat, atau jadinya 1 min R kuadrat per 1 min R. Ini akan sama dengan 7 dibagi 14 dibagi 3, atau jadinya 7 kali 3 dibagi dengan 14. Kemudian dari sini 1 min R kuadrat ini bisa kita pecah jadi 1 min R dikali dengan 1 plus R. Ini akan sama dengan 1 min R. Sehingga di sini jadi apa? 7 kali 3 21 bagi 14, atau 3/2. 1 min R di sini saling menghabiskan sehingga kita punya 1 plus R sama dengan 3/2, atau R-nya adalah 3/2 dikurangi 1, yaitu setengah. Nah, kita punya R-nya. Kemudian kita cari A-nya. Berarti 7 sama dengan A dibagi dengan 1 min R. 1 dikurangi setengah. Berapa 1 dikurangi setengah? Ya setengah ya. Ini sama dengan 7 kan. Berarti A-nya 7 kali setengah, yaitu 7/2. Berarti suku pertamanya atau A-nya adalah 7/2. Berarti pilihan yang tepat itu adalah yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 23. Di soal nomor 23, pada segitiga ABC diketahui panjang sisinya adalah 4. Titik A berimpit dengan titik 0,0 yaitu titik O, titik B pada sumbu X positif, dan titik C dari kuadrat pertama. Maka persamaan garis lurus yang melalui titik B dan titik C adalah, nah ini adalah soal persamaan garis. Di soal ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan menggunakan trigonometri. Tetapi karena adik-adik belum belajar trigonometri, kita coba dengan menggunakan 2 titik ya. Kalau misalkan kita gambarkan, kita punya sumbu koordinat di mana titik A-nya berimpit dengan 0,0. Nah, di sini titik A-nya untuk 0,0. Kemudian ada titik B, karena sisinya 4, berarti B-nya kemungkinan di sini yaitu di 4,0. Dan titik C mungkin di sini gitu kan. Di mana jarak dari A ke C dengan B ke C itu adalah 4 juga. Jadi jaraknya masing-masing 4. Nah, kita misalkan si titik C itu adalah A, B. Tadi si A itu 0,0. Nah,
Karena A ke C dan B ke C sama yaitu 4, berarti jarak dari AC itu akan sama dengan BC. Ingat jarak rumus 2 titik berarti akar dari A dikurangi 0 dikuadratkan, untuk yang AC berarti A kuadrat, ditambah B dikurangi 0 dikuadratkan berarti B kuadrat. Akan sama dengan, kemudian untuk yang BC nya berarti akar dari A dikurangi 4 dikuadratkan, ditambah dengan B dikurangi 0 dikuadratkan atau B kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita punya A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan A min 4 dikuadratkan, berarti kalau kita uraikan jadi A kuadrat min 8A ditambah 16, ini kita uraikan, ditambah dengan B kuadrat. Dari sini kita bisa mendapatkan si A-nya. B kuadrat saling menghabiskan, A kuadrat saling menghabiskan, berarti sebelah kiri jadi 0. Kalau pindah min 8A jadi 8A. 8A sama dengan 16, atau A-nya 16 dibagi 8 yaitu 2. Nah, A-nya 2. Dan karena tadi AC-nya itu sama dengan 4, tadi kita punya ini kan rumusnya, A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan A-nya 2 berarti 4 ditambah B kuadrat itu sama dengan 4. Kalau kita kuadratkan 16 itu sama dengan 4 ditambah B kuadrat, atau B kuadratnya 16 dikurangi 4 yaitu 12, sehingga B-nya akar 12. Akar 12 itu berarti 4 kali 3 atau 2 akar 3. Nah, kita punya A-nya 2, B-nya 2 akar 3. Jadi di sini ternyata titik C-nya itu 2,2 akar 3. Kemudian kita mau mencari garis yang melalui titik B 4,0 dan titik C, yaitu titiknya 2,2 akar 3. Ingat rumusnya ya, untuk persamaan dua garis yang melalui dua titik, berarti Y min Y1, Y min Y1, kalau ini Y1 nya 0 dibagi dengan Y2 min Y1, Y2 nya 2 akar 3 dikurangi 0 akan sama dengan X min X1, X1 nya 4 dibagi dengan X2 dikurangi X1, 2 kurangi 4. Atau di sini Y per 2 akar 3 akan sama dengan X min 4 per min 2. Atau Y akan sama dengan 2 akar 3 dikali dengan X min 4 per min 2. Atau di sini kita punya Y-nya sama dengan min akar 3 dikali dengan X min 4, karena si dua ini saling menghabiskan. Dan ini adalah pilihan jawabannya. Berarti pilihan jawaban yang tepat itu adalah yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 24. Diketahui M dan N adalah bilangan asli dan memenuhi 2Mn ditambah 3M min 4N sama dengan 24. Nilai 2M per N ditambah 2N per M adalah... Nah, di soal ini ada dua variabel tapi satu persamaan. Tentu mencari solusinya itu sulit. Pasti banyak angka yang memenuhi. Kalau mungkin kita akalin ya, kita uraikan, coba uraikan. 2Mn ini kita rubah jadi Mn ditambah Mn ditambah dengan 3M dikurangi 4N, ini sama dengan 24. Berarti Mn, nah yang ini kita coba urai, dia menjadi bentuk M-4 dikali dengan N plus 3. N plus 3. Nah, kalau kita coba uraikan si M-4 dikali dengan N plus 3 ini, ternyata hasilnya adalah M kali N yaitu Mn, M kali 3 berarti 3M, min 4 kali N, min 4N. Nah, ini udah memenuhi ini gitu. Tinggal sisanya adalah min 12. Min 12. Supaya min 12 nya hilang, tentu kita tambah dengan 12 sama dengan 24. Atau kita punya di sini Mn ditambah dengan M min 4 dikali dengan N plus 3. Ini akan sama dengan 12. Nah, kita punya persamaan ini. Nah, di sini kita coba masukkan angka. Karena M dan N adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif yang bukan 0. Berarti mulainya dari 1. Kita coba masukkan si M dan si N-nya ini angka dari 1.
tapi dia angka yang berbeda. Kalau kita lihat di sini ada M sama dengan M-4 nih, kita coba masukkan M-nya sama dengan 4. Berarti di sini akan menjadi 0. 0 dikali N plus 3 ini pasti 0. Sehingga di sini 4 kali N sama dengan 12, otomatis N-nya itu akan menjadi 3. Nah, jadi kita punya pilihan M-nya 4, N-nya 3. Sehingga dari sini kalau kita coba masukkan 2M per N ditambah dengan 2N per M, ini akan sama dengan 2 kali 4 bagi 3 ditambah dengan 2 kali 3 bagi 4. Atau kita punya 8 per 3 ditambah dengan 3 per 2. Kita samakan penyebut mungkin ya. Jadi 6. Ini dikali dengan 2, jadi 2 kali 8, 16 ditambah dengan 3 kali 3 yaitu 9. Atau kita punya 25 per 6. Nah, ternyata pilihannya ada, yaitu yang B. Baik, kita lanjutkan di nomor 25. Di nomor 25, diketahui keliling segitiga PQR, siku-siku di R adalah 36 cm. Panjang sisi-sisinya merupakan 3 buah bilangan yang berurutan dengan selisih antara dua bilangan yang berurutan adalah sama. Panjang sisi miringnya adalah, nah di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku, katanya siku-siku di R. Berarti ini PQR. Dan kelilingnya adalah 36. Nah, di sini panjang sisinya itu adalah 3 buah bilangan yang berurutan dengan selisih antara dua bilangan yang berurutan adalah sama. Jadi kalau di sini misalkan ini A, ini A plus B, ini adalah A plus 2B. Nah, ini selisihnya akan sama. Ini selisihnya B, ini ke sini selisihnya juga B. Dan di sini kelilingnya itu adalah 36. 36 itu adalah jumlahan semua sisinya. A tambah A plus B tambah A plus 2B, berarti kita punya 3A tambah 3B itu sama dengan 36. Dibagi 3 berarti A plus B nya itu adalah 12. Berarti ini sama dengan 12. Nah, yang dicari panjang sisi miring. Nah, kalau A plus 2B ini kita bisa rubah jadi A plus B plus B, atau jadinya 12 plus B. Kalau kita mau cari sisi miring tentu kita butuh si B nya. Jadi kita rubah semua ini ke dalam B. Berarti A ini sama dengan 12 min B. Ini 12 min B. Di sini kita gunakan Pitagoras. Jadi kalau kita gunakan Pitagoras, 12 min B dikuadratkan yang ini ditambah dengan yang ini kuadrat, yaitu 12 kuadrat akan sama dengan ini kuadrat. 12 plus B dikuadratkan. Kalau ini kita uraikan jadi 12 kuadrat yaitu 144 dikurangi 2 kali 12 kali B berarti 24B ditambah dengan min B dikuadratkan B kuadrat ditambah 12 kuadrat 144 kan sama dengan ini kita uraikan 12 kuadrat 144 ditambah 2 kali 12 kali B berarti 24B ditambah dengan ini kuadrat yaitu B kuadrat. Nah, di sini B kuadrat saling menghabiskan, 144 juga saling menghabiskan. Kan sama dengan min 24 pindah ke kanan, 24 tambah 24 berarti 48B akan sama dengan 144. Atau B-nya 144 dibagi dengan 48 yaitu 3. Sehingga di sini panjang sisi miring yaitu A plus 2B atau sama aja dengan 12 ditambah B karena A plus 12. Sehingga di sini berarti 12 tambah 3 yaitu 15. Nah, pilihan yang tepat itu adalah yang C. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.